Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya. Pada video kali ini kita akan mengamatikan perlintasan dan flyover di Jebel 156 Andir sebelum ditutup permanen oleh pemerintah. Sambil backride di dalam kereta komuter lain Bandung Raya yang kita naiki ini. Kita lihat nih teman-teman, apakah flyovernya udah jadi atau belum? Kita lihat nanti teman-teman. Oh iya, untuk flyover yang sudah rampung di tahun 2025 itu adalah flyover Nur Tanio yang udah lama 3 tahun mangkrak. Sekarang progres dari flyover Nur Tanio sudah rampung di akhir tahun 2025. Nah, terus ada flyover Ciroyom, walaupun flyovernya udah dioperasikan di tahun 2024 dan sudah ditutup permanen, tapi dibuka lagi sama warga karena nggak ada jalan akses dan melakukan aksi demo pada waktu itu. Dan satu lagi, stasiun Cikudapate. Untuk progres revitalisasi stasiun Cikudapate sudah jadi, tapi peronnya masih belum di-upgrade, agak miris ya. Nanti coba kita lihat bareng ya. Kalian penasarannya seperti apa progres dari flyover Nur Tanio dan lain-lain? Simak terus videonya sampai habis. Oh iya, BTW, untuk perekaman video ini diambil pada akhir tahun 2025 ya, sebelum flyover Nur Tanio dioperasikan di tanggal 6 Januari 2026. Nah, untuk pembicaraan flyover Nur Tanio adalah flyover yang akan menggantikan perlintasan CPL 156 Andel ya, karena perlintasan ini macetnya nggak kaleng-kaleng. Makanya pemerintah Kota Bandung akan dibuatkan flyover Nur Tanio pada tahun 2021 hingga 2022. Namun saat memasuki tahun 2023, proyek flyover Nur Tanio-nya mangkrak karena di perlintasan CPL 156 Andel ini macet banget. Macetnya itu nggak main-main. Namun seiring berjalannya waktu di tahun 2025, untuk proyek flyover Nur Tanio ini akhirnya diteruskan lagi proyeknya, dan sampai akhir tahun ini untuk proyek flyover Nur Tanio-nya sudah selesai rampung ya, dan sudah ready untuk digunakan pengendara lain. Oke lah, kita akan lihat flyover Nur Tanio-nya apakah sudah 100% rampung atau belum. Dan kereta komuter lain Bandung Raya yang kita naiki ini persiapan melintas langsung stasiun Andir dan melintas CPL 156 Andir dan juga flyover Nur Tanio-nya. Mari kita simak videonya. Oke, kita sudah melintas langsung di stasiun Andir, CPL 156 dan flyover Nur Tanio. Dan ada yang komen seperti ini, "Bang, review dong stasiun Andirnya." Ini kita sudah review ya. Untuk stasiun Andir ini peron tingginya udah selesai, udah bisa digunakan, tapi ya itu peron di sisi selatan mentoknya sampai X jalur
lama dan stasiunnya belum direvitalisasi, tapi peronnya sudah kok. Dan untuk flyover Nurtanio ini sudah 100% rampung ya, dan sudah ready untuk digunakan pengendara lain. Oh ya, untuk penamaan flyover ini diambil dari negara Italia ya. Dan ada yang komen lagi, "Bang, untuk flyover Nurtanio-nya kapan dioperasikan?" Katanya dioperasikannya pada awal Januari 2026 katanya. Oke, kereta yang kita naiki ini akan berpapasan dengan kereta feeder ya, tujuan Padalarang dari stasiun Bandung. Mohon perhatian, sesaat lagi kereta Anda akan tiba. Oke, kereta api feeder tujuan Padalarang dari stasiun Bandung sudah melintas di petak Ciroyom Andir. Oke, kereta api komuter lain Bandung Raya yang kita naiki ini akan tiba di stasiun Ciroyom. Nah, untuk flyover Ciroyom ini kan udah dioperasikan pas bulan September atau Oktober ya, tahun 2024, dan perlintasannya sudah ditutup permanen. Waktu itu kan atau 1 tahun lalu kan kita sempat membahas atau mengemadikan tentang flyover Ciroyom ini sebelum perlintasannya sudah ditutup permanen. Tapi perlintasan di Ciroyom ini emang agak lain ya. Biasanya kan kalau udah dibangun flyover, perlintasannya udah ditutup permanen. Tapi ini di Ciroyom ini kali ini berbeda. Flyovernya kan udah dioperasikan, tapi perlintasannya dibuka sama warga sekitar. Terus alasannya kenapa perlintasannya dibuka sama warga sekitar? Alasannya karena tidak memiliki jalan akses untuk mengarah ke pastel dan lain-lain. Sampai saat itu melakukan aksi demo untuk pembatalan penutupan permanen di perlintasan Ciroyom ini. Sampai-sampai perlintasannya dibuka kembali sama warga sekitar. Tapi yang cuman bisa dilewati adalah pengendara motor dan pedagang asongan. Oke, kita sudah tiba di stasiun Ciroyom. Nah, untuk perlintasan Ciroyom ini semoga pemerintahan Kota Bandung dan atau Dishub Kota Bandung dan lain-lain bisa dibuatkan JPO ya. Oke, saya akan skip di stasiun Ciroyom karena pas lepas stasiun Bandung saya akan mengabadikan stasiun Cikudapata ya sambil back ride. Oke, kereta api komuter lain Bandung Raya yang kita naiki sudah berangkat dari stasiun Bandung. BTW, saya melihat ada lokomotif yang berstiker guys, yaitu stiker Nataru 2025-2026. Bagus ya stikernya. Udah lama ya saya tidak melihat ada lokomotif CC206 yang memakai stiker Nataru. Saya hoki banget ya ternyata. Walaupun saya belum mendapatkan rangkaian yang full stiker, tapi saya hoki banget dapat lokomotif yang berstiker ini. Dan saya jarang banget melihat lokomotif yang berstiker ini. Menurut saya ya, karena saya jarang hunting kereta api guys. Sekarang, oke, kita akan lanjut membahas tentang stasiun Cikudapata. Stasiun Cikudapata adalah stasiun kelas 3 yang berada di Daob 2 Bandung dengan kode stasiun CTH dengan ketinggian 691 meter di atas permukaan laut. Stasiun Cikudapata ini melayani kereta api lokal seperti komuter lain Bandung Raya dan komuter lain Garut. Stasiun Cikudapata dulu mempunyai percabangan, tapi startnya itu dari stasiun Bandung ya, dan juga dari stasiun Kiara Condong. Untuk jalur dari stasiun Bandung itu mengarah ke Ciwidey dan Soreang, sedangkan jalur yang dari arah stasiun Kiara Condong mengarah ke gudang Pertamina kalau nggak salah. Kalau ada yang salah silahkan koreksi sendiri ya guys di kolom komentar. Nah, untuk revitalisasi stasiun Cikudapata ini masih tipis-tipis ya, karena untuk revitalisasi ini cuman hanya stasiun doang. Emang sih stasiunnya udah direvitalisasi, tapi untuk stasiun Cikudapata ini ternyata masih ada PR-nya guys. Yang pertama soal peronnya. Untuk peron di stasiun Cikudapata ini adalah menggunakan peron pendek ya. Untuk stasiun yang lain pun udah menggunakan peron tinggi, tapi di Cikudapata ini belum ya.
sehingga peron ini belum dipanjangin dan belum bisa mengakomodir penumpang. Bisa mengakomodir penumpang, cuma penumpang harus naik tangga biar masuk ke dalam kereta. Jadi buat penumpang yang udah terbiasa naik kereta, terus naik kereta pakai tangga, terus turun dari kereta pakai tangga, ya jadi biasa aja sih. Tapi kalau belum terbiasa, pakai peron tinggi aja sih. Dan peron pendek ini menjadi deal breaker. Yang kedua dan yang terakhir, tidak lain dan tidak bukan yaitu Skybridge. Sekarang semua stasiun kan kebanyakan udah pakai Skybridge ya. Sedangkan stasiun Cikudapate ini belum, dan menjadi kelemahan terbesar buat penumpang kereta api komuter lain ini ya. Karena keselamatan itu adalah nomor satu. Dua bagian itulah yang menjadi PR buat stasiun Cikudapate buat kedepannya. Oke, kereta api komuter lain yang kita naiki ini sudah tiba di stasiun Cikudapate, dan kita lihat yuk bagaimana untuk kondisi stasiun Cikudapate ini. Saya jadi penasaran untuk melihatnya. Gasken lanjut. Dan seperti inilah kondisi dari stasiun Cikudapate ini. Untuk stasiun Cikudapate ini, kalau saya lihat dari kedua mata saya, untuk kanopinya agak sedikit rusak ya. Mungkin karena efek cuaca kali. Oke, kereta api komuter lain yang kita naiki ini sudah berangkat dari stasiun Cikudapate. Untuk stasiun Cikudapate ini, entah kenapa kanopinya rusak ya. Jawabannya simple, saudara-saudara. Alasan karena dipengaruhi oleh efek cuaca ya, yaitu hujan badai. Hujan badai yang mengakibatkan kanopi stasiun Cikudapate ini rusak. Entah kenapa ya kondisi stasiun Cikudapate kayak gini. Semoga kedepannya ada harapan untuk merevitalisasi ulang kembali untuk stasiun Cikudapate ini. Karena untuk stasiun dari Padalarang hingga Cicalengka itu sudah direvitalisasi stasiunnya dan siap untuk dielektrifikasi jalur KRL di lintas Bandung Raya ini. Bang, dimulainya tahun berapa bang? Yaitu awal tahun 2026 sampai akhir tahun 2026 dan awal tahun 2027. Dan semoga untuk proyek elektrifikasi KRL Bandung Raya ini bisa terwujud dan bisa terselesaikan dengan bukti nyata ya. Dan juga mudah-mudahan anggaran yang buat proyek elektrifikasi KRL Bandung Raya ini tidak dikorupsi oleh orang lain. Oke, kita akan lanjut untuk update selanjutnya, yaitu ada jalur yang mengarah ke Balayasa Bandung, tapi di sisi baratnya, bukan di sisi timurnya ya, karena di sisi timurnya udah dibuatkan jalur yang mengarah ke Balayasa Bandung tapi mangkrak kembali. Makanya di tahun 2023 untuk BTP Bandung sedang membuatkan jalur yang dari stasiun Kiara Condong mengarah ke Balayasa Bandung, tapi dibuatkannya di sisi barat ya. Terus dibuatkan wesel untuk mengarah ke Balayasa Bandung hingga pembuatan jalurnya mentok sampai sungai dan dijadikan sepur baduk. Tapi untuk pemasangan weselnya terlalu maju teuing, makanya weselnya dipindahkan ke sisi timur dikit agar lokomotif pas mau masuk ke Balayasa Bandung tidak nyungsep ya ke dalam sungai. Namun setelah itu untuk proyek yang mengarah ke Balayasa Bandung versi sisi baratnya akhirnya kembali mangkrak hingga sampai saat ini. Update proyeknya masih belum dilanjut sampai sekarang dan infonya belum ada kepastian sama sekali sih. Jadi untuk update proyek yang mengarah ke Balayasa Bandung versi sisi baratnya, mohon maaf ya, proyeknya kurang jelas sih. Perhatian, sesaat lagi kereta Anda akan tiba di stasiun Kiara Condong. Mohon periksa dan titik kembali barang.
Oke, kita sudah melintas di jalur yang mengarah ke Balai-Asa Bandung. Dan seperti inilah updatean proyek yang mengarah ke Balai-Asa Bandung ini. Oke lah, sebentar lagi kereta yang kita naiki ini akan tiba di stasiun Kiara Condong. Mungkin segitu dulu ya untuk updatean kali ini. Dimulai updatean flyover Nurtanio yang sebentar lagi akan menggantikan perlintasan CPO 156 Andir, kemudian stasiun Andir, kemudian flyover Ciroyom, updatean stasiun Cikudapate, dan updatean jalur yang mengarah ke Balai-Asa Bandung. Nah, sebagai video penutup, saya akan menampilkan video saya ketika kereta yang kita naik ini udah tiba di stasiun Cimekar, yaitu saya dapat masinis perempuan yaitu Mbak Ajeng, masinis asli Jogja. Yang kedua masinis hitch juga, tapi daerahnya belum tahu dari mana. Yang jelas ada masinis baru lah pokoknya mah. Dan yang video terakhir adalah video hunting saya ketika sudah sampai di stasiun Cimindi. Keretanya sama, pakai CC 2017723 sama, nomor keretanya sama. Cuman apakah masinisnya udah ganti apa belum ya? Kita lihat bareng ya. Semoga bermanfaat. Dan mohon maaf bila ada kesalahan kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Oh iya maju. Tadi mah aku malah bilang mundur.